Dan saya Freddy Sunaryanto, seperti biasa seputar info. Dengan adanya berita yang heboh yaitu masalah Pupu Fafa yang sampai akhir ini masih membuat banyak penasaran masyarakat. Karena memang di mana masyarakat pengen mengetahui apakah benar apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo seputar masalah Pupu Fafa, bahwa akun Pupu Fafa yang isinya notabene adalah bahasa-bahasa yang sangat-sangat tidak patut lah, yang ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto waktu itu sebelum jadi presiden ya. Nah, kemudian bahwa itu disampaikan oleh Bapak Mas Roy Suryo, bahwa akun itu 99,9% adalah akunnya Mas Gibran yang sekarang sudah jadi Wapres. Di mana akun itu memang sudah lama, 2013 munculnya. Nah, bahwa ada sebuah akun yang memang menjadikan fenomena sekarang ini karena disampaikan oleh seorang ahli telematika yaitu Mas Roy Suryo. Dan juga adalah di mana isinya yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa itu akhirnya ya sangat-sangat yang sangat-sangat tidak baik lah isinya ya. Tetapi sekali lagi itu adalah 2013, sudah lama. Nah, ini membuat penasaran masyarakat karena disebutkan tadi adalah punya Mas Gibran. Dan ini adalah sebuah keberanian yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo, di mana sekarang Mas Gibran sudah jadi wakil presiden. Nah, ini mengundang penasaran terhadap masyarakat-masyarakat. Nah, ada satu masyarakat, yaitu seorang ahli psikologi forensik, yaitu Bapak Reza Indragiri, yang memang terkenal sebagai ahli forensik. Beliau penasaran dan melaporkan kepada lapor Mas Wapres, di mana di sana ada tempatnya Mas Gibran, menanyakan tentang masalah Pupu Fafa ini. Di mana Mas Reza juga sebelumnya sempat diskusi dengan Mas Roy Suryo dan beberapa pakar yang lain dan membahas masalah Pupu Fafa itu. Nah, mungkin setelah membahas Pupu Fafa, Mas Reza ada penasaran sehingga langsung menanyakan kepada lapor Mas Wapres. Nah, lapor Mas Wapres apa sih isinya? Isinya yaitu masalah Pupu Fafa. Jadi apa benar itu milik Mas Gibran, akun Pupu Fafa itu? Dan selayaknya kalau misalkan apa yang dikatakan oleh Mas Roy itu benar, maka ya harus dipidanakan. Dan sekalipun sebaliknya kalau misalkan Mas Roy salah, ya Mas Roy juga harus dipidanakan. Ya garis besarnya seperti itu. Dan ada jawabannya apa? Jawabannya adalah ya nanti nanti kita coba, saya lupa lagi nih. Coba kita dengarkan dulu ya. Coba. Ya, teman-teman bisa pengaduan saya bisa Sobat simak. Pengaduan saya itu real ya, tidak mengada-ngada, bukan masalah yang imajiner, tapi masalah yang konkret. Dan bisa juga dibaca bagaimana tanggapan atau respon dari nomor telepon pengaduan Wapres Gibran itu. Yang perkiraan saya juga ini merupakan auto reply. Coba silakan ditampilkan, Mas Ibnu. Nah, ini dia Sobat TN bisa dibaca. Ini Mas Reza ini mengirimkan pada kemarin ya Mas ya, pukul 16. Pertama kali pesan atau pengaduan itu saya sampaikan tanggal 11 November. Hari pertama, wow. Iya, kan antusias saya jadinya Mas. Oh, iya. Tapi tidak terpilih ke 50 laporan yang dipilih itu ya, tidak menjadi. Ini terbaca nggak nih sebetulnya nih oleh Sobat DN nih? Udah kelihatan. Ini bisa dibaca di situ yang Mas Reza mengirimkan pesan bahwa Roy Suryo menyebut 99% akun Pupu Fafa
dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Benar demikian, Mas? Wah, minta jawaban langsung dari Pak Wapres. Ya, dan usulan saya proses hukum. Kalau Roy Suryo berbohong, proses hukum dia. Tapi sebaliknya, kalau benar akun Fufafa itu yang isinya serba tak senonoh itu, merendahkan kaum Hawa itu, cabul itu, betul-betul mirip atau dimiliki oleh Gibran, ya juga harus ada pertanggungjawaban dong dari sisi hukum. Fair kan? Fair ya? Fair. Tengil ya Mas Reza ini. Sobat Dem, sekali lagi kita di sini di program highlight menampilkan Mas Reza bukan sebagai psikolog forensik, ini sebagai expert, sebagai kita sebagai warga negara yang sekali lagi punya hak untuk bicara mengenai apapun sebetulnya, dengan sekali lagi pakaran Mas Reza tentunya tetap ada di situ. Bagaimanapun Mas Reza pernah kuliah di psikologi. Sekali bukan sebagai psikolog forensik, bukan mengenai kepakarannya, tapi pakar yang menjadi sobat DN. Kita berbagi bersama Mas Reza. Di sini disebutkan bahwa Mas Reza memberikan laporan kepada pengaduan Wapres Gibran, sepatutnya investigasi atas akun tersebut ditempatkan pada prioritas tinggi. Walau Roy Suryo keliru, Roy perlu diproses hukum sebagaimana mestinya. Tapi kalau dia benar, Fufafa juga seharusnya diproses pidana. Pengil ya Sobat DN. Saya sebut nama lo ya, saya cantumkan nama Sobat DN. Ya. Nah, Reza Indagiri Amril dan laporannya. Kalau tidak mau pakai nama asli tuh. Iya. Ya, kalau saya pakai nama asli ya, saya sebut nama lengkap saya. Jadi saya bisa bertanggungjawabkan bahwa itu memang pengaduan yang saya sampaikan dan berharap ada respon. Ternyata responnya cuma sebatas itu. Coba lihat Mas, baca Mas. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Kayak toko ya Mas, bisnis. Terima kasih Iya. atas respon. Saya membayangkan ini auto reply ya. Oke, itu pengaduan pertama tentang Ya itu apa namanya, seorang Reza Indragiri ya, yang kita terkenal di Indonesia sebagai psikolog forensik ya. Tetapi tadi disampaikan bahwa memang laporan yang disampaikan adalah bukan sebagai psikolog forensik tapi sebagai masyarakat yang memang punya hak untuk berbicara. Dan yang menarik karena beliau kan sebelumnya pernah diskusi juga masalah Fufafa sebelumnya karena ya. Mungkin ada kepenasaran, dan penasaran itu sebenarnya memang wajar, kepenasaran kita semua. Di mana memang kita memang mengharapkan adalah jawaban langsung dari Mas Gibran. Itu harapan kita sebenarnya memang ya. Karena kan ini nama Mas Gibran diusik-usik gitu. Nama Wapres kita diusik-usik ya. Secara tidak langsung kan bahwa apa isi daripada Fufafa itu kan sebuah hal yang sangat yang jelek-jelek lah ya. Nah sekarang diidentikan dengan Mas Gibran, bahwa akun itu adalah akun Mas Gibran 99,9%. Secara tidak langsung, ini masyarakat membacanya kan demikian. Secara tidak langsung bahwa apa yang ada di akun itu adalah Mas Gibran. Dan ini ada sebuah keberanian yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo. Kan ini sebuah kejelekan sebenarnya, sebuah kejelekan buat Mas Gibran sebenarnya kan. Ya, memang seyogianya nih harusnya ada respon dari Mas Gibran walaupun memang Mas Gibran sibuk ya. Tapi kan ini kan apa namanya di masyarakat ini gaduh nih kan, harusnya diredam dan disampaikan dong, harusnya memang. Cuma kan begini, memang Mas Gibran pernah menjawab dengan jawaban yang benar. Tanyakan saja sama akun yang punya akun. Berarti secara tidak langsung Mas Gibran mengatakan bahwa itu bukan akunnya. Ya kan? Pernah ditanyakan beberapa wartawan tentang masalah itu kepada Mas Gibran, masalah Fufafa, Mas Gibran menjawab. Ya tanyakan saja sama yang punya akun. Berarti bukan akunnya punya Mas Gibran kalau secara tidak langsung demikian kan? Nah ini kan sekali lagi, siapa yang bisa membuktikan, ini harus dibuktikan dulu sebenarnya. Bahwa akun itu adalah akun Fufafa itu, akunnya Mas Gibran. Ini yang harus dibuktikan secara forensik. Orang-orang yang memang betul-betul ahli di bidang ini. Ya dipelajari sekesama dan lain sebagainya.
bahwa itu adalah akunnya Mas Gibran. Pak Mas Roy Suryo adalah ahli telematika IT, walaupun kata sebagian orang beliau sekolahnya bukan di IT, sekolahnya katanya di komunikasi dan di kesehatan. Itu sebagian orang mengatakan demikian. Nah, sekarang tapi kan beliau sering dipakai di Indonesia sebagai orang IT kan, telematika. Sudah memberikan gambaran penjabaran malah salah sempat di DPD kalau nggak salah ya, penjabaran. Nah, sekarang siapa sih orang yang berhak menentukan gitu loh, bahwa ini salah gitu loh, bahwa ini benar, bahwa ini tidak salah dan ini tidak benar. Inilah yang harusnya yang bisa menentukan. Biar supaya tidak gaduh sampai sekarang. Siapa akun Bapak itu? Ya kan? Betul tadi kata Mas Reza, kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo adalah kebohongan, maka dipidanakan Mas Roy Suryo. Karena secara tidak langsung sudah menghina Mas Waspres secara tidak langsung, kan isinya kan kejelekan semua. Betul kata Mas Reza tadi. Atau sebaliknya, kalau memang itu betul yang seperti apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo bahwa itu akunnya Mas Gibran, ya apakah ada unsur pidananya terhadap Mas Gibran, kan gitu kan? Nah, ini kan harus diredam dan diselesaikan masalah ini. Karena saya yakin bahwa Mas Roy Suryo akan terus, tidak akan berhenti, akan terus sepertinya ya. Walaupun kita tidak tahu motivasinya apa yang sebenarnya ya. Apa sih sebenarnya motivasinya? Walaupun itu sempat dipertanyakan kepada Mas Roy Suryo, kalau tidak salah saya pernah lihatnya di mana ya? Sebentar. Nah itu sempat dipertanyakan. Sebentar ya. Oke. Sempat ada pertanyaan kepada Mas Rosyo, apa sih motivasinya bahwa untuk terus membahas masalah akun Papa ini? Ya karena ada kekhawatiran dari Mas Roy Suryo kata gitu. Tapi ada yang menarik lagi bahwa memang ada pro dan kontra di dalam suatu pembahasan, di mana Mas Roy Suryo meyakini bahwa itu akun Papa ada akunnya Mas Gibran. Sementara juga ada orang yang meyakini bahwa itu bukan akunnya Mas Gibran, yaitu DJ Anak Jenderal, yang sangat lantang mengatakan bahwa itu bukan akun Mas Gibran. Dan dia juga berani menampakkan muka di sana, ya, dan malah menantang Mas Roy Suryo untuk supaya adu data, yaitu DJ Anak Jenderal. Dan sempat mengomentari apa yang disampaikan oleh Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik ya. Sebentar kita lihat dulu ini ya. Sebentar ya. Nah, ini memang ada suara seperti ini di Dijana Jenderal, karena kalau lihat dari TikToknya ya. Ada coba ungkapan seperti ini. Ya, sebelum lapor Mas Wapres, Bapak pakar psikologi forensik ini setidaknya harus sudah memegang data-data tentang bagaimana masuk ke Kaskus menggunakan nomor Mas Wapres, keluarnya apa, menggunakan email, keluarnya apa, jadi bisa mengadukan soal Fafa ini. Lalu masalah SMK, setidaknya Bapak ini sudah punya data-data tentang pabrik SMK, Bapak sudah melakukan penelitian ke sana, kan ahli forensik, ya kan? Harusnya Bapak bisa lah cari tahu dulu gitu. Jangan ujuk-ujuk lapor dan nanti malah ditertawakan oleh orang banyak, ya kan? Saya juga mau menjelaskannya, aduh kayaknya saya nggak enak juga ngejelasinnya untuk seorang pakar, kok masa dijelasin sama emak-emak, tukang masak kayak saya. Setidaknya ya, kalau tadi suara itu suara DJ Anak Jenderal ya, yang memang kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo. Ya, semua sekali saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo itu secara tidak langsung ada efek terhadap masyarakat yang mendengar dan melihatnya. Dan tidak sedikit ya orang yang memang percaya banget sama Mas Roy Suryo. Tidak sedikit loh, banyak yang percaya sama Roy Suryo bahwa itu adalah benar akunnya Mas Gibran. Dan akhirnya
masyarakat yang memang percaya dengan Mas Roy Suryo akhirnya punya pandangan jelek terhadap Mas Gibran secara tidak langsung. Ya jelas karena isi daripada akun Bapak itu kan kejelekan semua. Walaupun ditujukannya buat Bapak Prabowo dan Bapak Prabowo sekarang misalkan tidak tidak memperkarakan masalah itu, tetapi masyarakat keburu katakanlah terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo, sehingga tidak sedikit masyarakat, itu ya begitu ya. Ini saya ngobrol di kalangan masyarakat saya sendiri ya, di lingkungan RT saya, tetangga saya. Sempat dulu waktu awal ya, nggak akan milih Pak Prabowo. Loh kenapa? Wakilnya katanya. Loh kenapa wakilnya? Itu pupu Bapak. Itu dan banyak sekali yang bilang begitu ke saya. Di lingkungan saya yang tadinya mau memilih Prabowo, mohon maaf, akhirnya tidak memilih Bapak. Kenapa tidak memilih Bapak Prabowo? Karena wakilnya katanya. Ya itu kenapa? Karena Bapak. Walaupun sekarang sudah jadi wakil presiden kan. Nah, artinya memang betul itu mempengaruhi ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo itu mempengaruhi banget. Makanya sebenarnya motivasinya apa sih Mas? Mas Roy Suryo itu menguliti pupu Bapak itu sebenarnya motivasinya apa sebenarnya ya? Karena apa? Karena dikatakan motivasinya apa? Karena juga sekarang Pak Prabowo juga tidak merespon masalah itu. Kemudian juga sudah jadi wakil presiden. Apa motivasinya? Oh kekhawatiran, takutnya nanti lihat katanya setahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan katanya demikian. Ya itu terlalu jauh lah ya. Sekarang mah yang di depan mata aja kita kerjakan, sebenarnya kan begitu harusnya ya. Tidak usah terlalu jauh bahwa 10 tahun ke depan. Ada saya sampaikan itu nanti tunggu 10 tahun ke depan katanya ya, di sela-sela ada wawancara dengan siapa ada saja ya. Ya yang sekarang aja yang dihadapi di depan mata. Ya. Dan sebenarnya juga nggak usah khawatir sebenarnya. Karena ada Bapak Prabowo di sana gitu loh. Ya. Ada Bapak Prabowo di sana dan nggak usah khawatir. Sebenarnya ini saya sebagai masyarakat awam ya. Nggak usah khawatir kalau misalkan apapun isi yang kejelekan itu kan juga itu karena apa? Karena kejelekan itu yang di pupu Bapak itu kan dilakukannya sebelum sudah lama pada saat kontestasi pemilihan presiden yaitu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dulu kan mereka kan ini berlawanan dulu. Ya sekali lagi yang namanya hantaman-hantaman verbal itu kan bukan hanya Bapak Prabowo, Pak Jokowi juga mendapatkan hantaman yang verbalnya sangat kuat sebenarnya ya. Nah, makanya sebenarnya kalau mau buka akun-akun seperti itu, buka juga akun yang membahas yang menjelekkan Bapak Jokowi harusnya. Jadi harus seimbang sebenarnya ya. Karena sekali lagi itu kan di masa lalu. Udahlah sekarang masa sekarang. Sekarang saja yang kita jalanin kan seperti itu. Ya kan? Kalau misalkan gini, saya pengen tahunya apa? Sebenarnya motivasinya apa sih ini Mas Roy Suryo ini kan gitu. Motivasi yang sebenarnya itu apa gitu. Pengen terus menguliti ini. Dan ini bukan hanya Mas bukan hanya Mas Roy ya, tetapi juga kepada di sini ada Dr. T, kemudian ada Prof RH gitu kan. Sekarang ada ahli psikolog forensik ikut juga penasaran ya terhadap pupu Bapak. Ya itulah tadi ya jawaban dari seorang DJ anak jenderal yang mengomentari atas laporannya Mas Reza Indragiri ya. Assalamualaikum.